kaum Wahabun makin kurang ajar. Si Jenggot Syafiq Basalamah dan Nisan Kusiah haramkan lebaran ketupat. Para ulama Nusantara langsung turun tangan. Ada seorang ustadz menyatakan hari raya ketupat itu bukan merupakan ajaran Islam, karenanya harus ditinggalkan. Pertanyaannya, bolehkah kita merayakan lebaran ketupat? Ada lebaran ketupat sini? Alhamdulillah, nggak ada. Ada sebuah tradisi di Jawa ini yang mungkin semua udah pada tahu ya. Bagi yang tinggal di Jawa atau mungkin dengan adanya media semua pada tahu, yaitu tradisi lebaran ketupat. Basah lama. Basah sebentar apa basah lama? Kemudian untuk apa lebaran ketupat itu diadakan? Sejatinya Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ibadah yang tidak mahdhah dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW itu, maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'a, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Dua pentolan kaum Wahabun di negeri ini, si Jenggot Syafiq Basalamah dan juga si Thomas Nisan Kusiah kembali viral setelah mereka mengatakan tradisi bangsa pribumi Nusantara, yakni lebaran ketupat, merupakan tradisi yang harus ditinggalkan karena tidak ada tuntunan dalam ajaran Islam. Bahkan si Thomas Nisan Kusiah dengan sangat kurang ajar ya seperti mengolok-olok tradisi warisan leluhur bangsa Indonesia tersebut. Kalau dibahasakan lebaran kiai. Kiai saja yang lebaran. Habis 6 hari, kemudian yang ke-8 lebaran. Ada takbirannya lagi. Iya. Nanti sholatnya apa? Duha berjamaah. Hari Raya Ketupat itu merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Pertama kali muncul pada masa Sunan Kalijogo, di mana Sunan Kalijogo saat itu mengenalkan Hari Raya Ketupat pada hari ke-8 di bulan Syawal. Sejatinya Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Secara esensi, Hari Raya Ketupat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena sesungguhnya ada dua esensi penting dalam Hari Raya Ketupat ini. Pertama, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, kekuatan, keimanan, dan juga taufik sehingga kita bisa berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Kalau memang benar orang-orang merayakan lebaran kecil itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, kita lihat apakah Rasulullah SAW mengadakan hal tersebut. Beliau bersyukur bersama para sahabatnya, berkumpul di masjid, makan bareng, buka bersama paling tidak lah. Ini hari ke-7 kita buka bersama, makan-makan di masjid. Ya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Ana rasa menurut ilmu yang ana pelajarin, Allah nggak pernah tahu tentang hal tersebut. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini nggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika i'tidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang terkenal dibaca Rafa, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah SAW. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnataya asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabqut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW. Tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Tidak semua bid'ah itu sholalah.
Seperti digembar-gemborkan kaum sumbu pendek aliran Wahabun penerus Ibnu Muljam, pembunuh Sayyidina Ali yang sekarang bertransformasi menjadi Salafi Wahabi. Karena kenyataannya, pada zaman Nabi pun sangat banyak amalan para sahabat yang tidak diajarkan Nabi. Namun kemudian Nabi membenarkannya, bahkan akhirnya disyariatkan dalam agama Islam. Ketika Rasulullah SAW cerita, saya melihat surga, kemudian dengar derap sandal itu. Nabi tanya, ini sandal siapa Pak? Sudah di surga, suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga? Apa resep kamu? Saya tidak pernah wudhu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokaatai wudhu. Ada sholat sunat disebut sunat rokaatai wudhu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak makhdhuf dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW. Maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'a Islam ini cakrawalanya luas sekali. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabtu taklim. Bahkan terkonfirmasi dulu, Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabtu taklim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Kaum sumbu pendek aliran Wahabun memang kaum paling kolot di dunia. Karena meski sudah dijelaskan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang sahih sekalipun, mereka tidak akan berhenti menyerang amaliyah umat Islam Indonesia. Karena sesungguhnya tujuan mereka bukanlah untuk meluruskan amaliyah umat Islam Indonesia seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan, melainkan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan tradisi luhur bangsa Indonesia yang selama ini telah diwariskan oleh para leluhurnya, yakni Wali Songo. Lihat saja apa yang disampaikan oleh si Tombos Mizan Qudsiyah. Ia sama sekali tidak meluruskan, melainkan hanya mengolok-olok tradisi luhur bangsa Indonesia tersebut. Begitu juga si Jenggot Syafiq Basalamah, di mana dia lebih mengedepankan susunnya terhadap tradisi luhur bangsa Indonesia. Dengan menuduh hadisi lebaran ketupat itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut berpuasa Syawal dan juga tidak ikut berpuasa Ramadan. Peraturan itu diadakan setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin Anda tanyakan, apakah sekarang yang terjadi di masyarakat mereka benar mengadakan lebaran ketupat itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau ternyata orang-orang yang melaksanakan itu orang-orang nggak puasa di bulan Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal juga tidak melaksanakan? Habis 6 hari kemudian yang ke-8 lebaran. Ada takbirannya lagi. Iya. Nanti sholatnya apa? Duha berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda lihat, lebaran ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Dari pernyataannya dua pentolan kaum Wahabun tersebut, kita umat Islam tentu bisa menilai sendiri bagaimana kapasitas dua orang itu. Maka dari itu alangkah sangat layak jika kita menyimak pesan Gus Baha, bahwasannya jika kita mengambil suatu ilmu dari seseorang, maka lihatlah dulu seberapa kompeten kapasitas keilmuan orang tersebut. Ilmu itu agama, kamu lihat kamu ngambil dari mana? Dulu Imam Bukhari itu kalau mau ngajar, mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja, karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten, mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten.